Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Van Avandi Manopo. Kita sekarang ada di wadah baru, yaitu seperti yang bisa kawan-kawan lihat, kita berada di Prokes, Prokan Podcast. Dan alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu perdana kita. Nanti kita akan tanya-tanya seputar Prokan ataupun seputar yang bisa kita tanyakan dari narasumber. Baiklah, mungkin kita langsung perkenalan kepada narasumber. Halo Bang, gimana kabar ini? Alhamdulillah, baik sehat, sehat. Saya manggil Abang atau apa nih kira-kira nih? Boleh abang juga boleh. Abang Ya. atau Bung kira-kira? Abang aja ya? Kalau Bung nanti lebih ke arah bola nanti Ya, jadinya. boleh, Iya. boleh, boleh. Abang aja berarti nih. Abang aja. Abang aja. Oke Bang, ini dengan Abang siapa? Dari mana? Jadi perkenalkan. Oke, perkenalkan semua, nama saya Zamaksari Siregar. Saya berasal dari Bagan Batu tepatnya, Bagan Senembah, dan dari Kabupaten Rokan Hilir. Ini jadi suatu kehormatan juga sih bisa jadi bintang tamu perdana di wadah Rokes ini. Semoga ya bisa di sini bisa berbagi cerita aja lah, niatnya gitu. Dari Bagan Batu. Asli Bagan Batu, Bang. Kalau kelahiran, iya kelahiran di Bagan Batu. Aslinya dari Bagan Batu tapi bermarga kan. Kalau kita identik bermarga ini kan bukan dari tanah Melayu biasanya kan. Oh, oke. Bermarga biasanya bisa dari Labusel, bisa dari daerah Sumatera Utara lah. Jadi sebenarnya aslinya dari Sumatera Utara. Iya betul. Jadi kalau cerita orang tua dulu ya, cerita orang tua dulu itu tahun 89 pindah ke Bagan Batunya. Dulu asalnya dari Labuan Batu, Tanjung Medan. Kelahirannya tahun 90-an lah, 96. Ya. Masih muda kan, Bang? Eh, Oh, udah berumah tangga belum, Bang? belum, Oh, alhamdulillah. belum. Belum. 96 belum berumah tangga gimana tuh ceritanya, Bang? Ya biasalah, agak-agak minder juga lah lihat sosial media ya kan. Anak tahun 2020-an udah menikah ya kan. Jadi kita tahun 90-an ini agak minder juga sebenarnya, tapi ya nggak ada masalah lah, jalan terus aja. Itu kan Bang tadi eh, awalnya dari Sumatera. Iya, betul. Terus Sumatera Utara Sumatera kan baru. ke Bagan Batu pindahnya. Nah, itu kan kalau lihat secara geografis, Mm-mm. itu kan perbedaan kultur ada. Jadi kita nggak pengalaman ini. Jadi sebenarnya kalau memori dari waktu kecil kan, dari orang tua pindah karena tadi 89, jadi memang di masa kecil itu nggak ngerasain kultur Sumatera Utaranya sebenarnya. Jadi di Bagan Batu tahun 96 sampai 2007 tamat SD, itu balik lagi ke Sumatera Utara, ke Medan, lanjutkan eh, MTS, kemudian Aliyah, jadi pesantren Raratul sana. Di situ setelah itu lanjut ke USU untuk S1-nya. Jadi lanjut ke USU dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Jadi kalau di total memang sebenarnya di Medan itu udah sekitar 11 tahun, lumayan lama. Jadi dulu ceritanya itu ketika baru tamat kuliah nih, pasti dibilang kan, gimana kalau mau balik ke Bagan Batu nggak ada temennya gitu, karena memang benar-benar tamat SD udah langsung ke Medan, habis itu ya sampai kuliah baru balik lagi. Jadi memang nggak ada temen lah istilahnya di Bagan Batu yang seperjuangan kan kayak orang-orang yang lainnya gitu. Jadi kalau secara kultur memang baru ngerasain bedanya itu ya setelah tamat SD. Setelah tamat SD baru ada ngerasain perbedaan kultur itu setelah tamat kuliah, balik lagi ke Bagan. Nah, di situ tuh ada perbedaan kulturnya dari Sumatera Utara juga Riau. Berbeda sih, berbeda. Yang Secara signifikannya apa kira-kira? yang signifikannya secara watak ya sebenarnya. Watak. Watak. Kalau watak sama karakter lah. Kalau orang Sumatera Utara nih dia
memang kalau bahasa kitanya suaranya keras gitu kan. Habis itu dia tuh kalau ngomong ceplas-ceplos bahasanya, nggak disaring lagi. Jadi itu sih perbedaan karakternya, itu lebih keras. Kemudian kalau Yogi biasanya nggak kurang lah, nggak seperti di Medan. Terus tadi udah dari Sumatera Utara, Riau, aku pendidikan, kuliah. Iya, dari tamat dari SMP, MTS kan, MA lanjut kuliah S1-nya. Kuliah, kamu jurusan apa? Kuliahnya dulu ambil jurusan S1 biologi. Satunya biologi. Iya, S1 biologi karena kenapa dibilang S1 biologi karena eh, biasanya kalau MIPA itu ada D3. Nah, jadi orang biasanya bilang eh, bukan mau menyombongkan atau apa, tapi untuk membedakan gitu. Karena misalnya kayak kimia, kimia itu ada D3-nya juga, ada D4-nya. Jadi untuk membedakan strata-strata itu dibilang apa gitu. S1 atau D3 atau D4 gitu. S1 biologi dulu di USU. Dulu USU. Iya, baru setelah itu tamat 2018, habis itu alhamdulillah di tahun 2019 em, mulai belajar di Malaysia. Oh, pernah ke Malaysia? Iya, alhamdulillah. Barit. Eh, Saya belum pernah ke Malaysia. sering Oke, nampak ya kan di menarik, YouTube ya menarik. kan. Iya. Jadi itu tahun 2019 alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa belajar di sana. Sekitar 1,5 tahun. Nah, dan itu pendidikannya memang nggak selesai lah, jadi bilang. Iya, betul memang dari segi keuangan, dari segi waktu kan udah banyak yang dikorbankan. Memang itu kendala yang dihadapi. Jadi tahun 2019 itu kronologinya kan 2019 masuk, habis itu 2020 pertengahan udah mulai COVID tuh. Nah, COVID kan 2000 kan COVID-19 kan, berarti tahun 2019 kan. Tahun 2019 awal itu udah mulai COVID. Nah, habis itu udah mulai berdampak tuh, kita kuliahnya di sana juga udah mulai ke kampus juga dibatasi. Jadi udah mulai pakai Zoom segala macam, pakai Google Classroom gitu-gitu. Habis itu tahun 2020 pertengahan, karena memang udah eh, keadaan juga semakin darurat kan. Jadi untuk mendapatkan tiket aja kemarin itu waduh susah payah banget. Iya susah banget. Jadi alhamdulillah dapat di pertengahan 2020-nya. Alhamdulillah dapat tiket, balik ke Bagan Batu. Habis itu udah tak pikir lagi untuk balik eh, ke Malaysia karena kan jatah cuti itu cuma 2 semester. Jadi terhitung 2020 awal itu sampai 2020 akhir udah 1 tahun cuti kan. Jadi 2021 itu udah nggak bisa lagi, kalau bahasa orang itu sih bilangnya nama kita udah nggak terdaftar lagi di PTN tersebut gitu. Jadi ya mau nggak mau ya cara cara kita ininya juga mau transfer susah juga gitu. Hmm, iya, karena COVID sebenarnya udah selama 6 bulan itu dari 2020 sampai 2021 itu kita udah banget itu di, kebetulan saya tinggalnya di asrama kan, ada di kampus itu disediain asrama. Itu memang keadaannya udah kalau untuk warga tempatan mungkin enak kan, dia bisa dikunjungi sama saudara apa segala macam. Kalau kita dari luar ini dengan pikiran juga kan gitu, keluarga juga nanya ini kapan bisa pulang kayak gitu. Jadi stresnya itu 2 kali lah, 2 kali. Stres kuadrat. Stres kuadrat jadinya. Jadi begitu dapat tiket tuh excited banget tuh. Jadi selama seminggu tuh nyari tiket ya kan. Habis itu fail. Maksudnya keberangkatannya di ini dibatalin gitu. Langsung secara sepihak sama maskapainya. Baru coba terus. Alhamdulillah dapat, excited banget lah udah pulang. Ya udah
udah nggak mikirin lanjut lagi untuk balik kan, karena banyak faktor tadi, mulai dari jatah cuti cuma 2 semester, kemudian juga pasti ada trauma juga lah kan. Traumanya kenapa nih? Iya, traumanya kan udah karena udah ngerasa kayak wah ini 6 bulan ini kan udah memori nggak enak nih. Sampai kita itu di sana itu sampai di memang pemerintahan mereka ini juga lah care juga sama pelajarnya, sampai di subsidi jajan karena memang warung nggak boleh ada yang buka. Itu dari pemerintahan sana. Dari pemerintahan kita dikasih juga itu, memang untuk bukan kita mau membaik-baikkan ya, tapi memang karena itu yang kita alami sebenarnya. Mereka care lah sama pelajar-pelajarnya gitu. Jadi habis dari itu lanjut kuliah lagi. Iya, alhamdulillah setelah itu kan ada rencana kita mau transfer nih. Kan nih sayang kan, kayak tadi yang dibilang Bang Pandi tadi itu kan, sayang karena udah berjalan selama 1 tahun itu. Jadi kita cari juga solusi yang lain nih, transfer. Ternyata kita tanya ke universitas yang ada di Pekanbaru, kalau dia luar negeri, dia itu kalaupun transfer dia harus ada lagi penyetaraan juga bahasanya. Dan itu penyetaraan belum bisa dilakukan di daerah. Itu harus ke pusat dulu, ke Dikti, Jakarta berarti. ke Jakarta. Harus ada ujian lagi, jadi ribet banget nih gitu Tapi ya kan. tetap dijalanin. Enggak. Oh enggak. Enggak dijalanin. Heeh. Jadi cuma stuck di situ aja. Oh, iya. Habis perkara dari COVID berhenti kuliah di Malaysia. Hmm, Kemudian ribet. Tak berhenti situ. stuck berhenti di situ. Terus kegiatan habis itu apa? Baru tahun 2020 kemudian kegiatan yang bantu-bantu lah, bantu orang tua kan di Bagan Batu. Habis itu tahun 2022 awal Januari, setelah runding sama keluarga, sama abang, sama kakak dan juga sama orang tua, akhirnya kembalilah ingin melanjutkan studi S2 dari awal lagi nih. Dari awal lagi. Dari awal lagi ya kan. Ya udah capek-capek ya kan, ngulang lagi. Nah, mulailah 2022 itu kuliah lagi dari awal, dari semester 1 di Pekanbaru, di Unri. Di Unri itu. Iya, di Unri. Dan itu jurusan ilmu pertanian. Ya. Tapi lancar semua. Alhamdulillah, berkat doa orang tua, berkat doa ini keluarga juga, alhamdulillah bulan 2 kemarin udah wisuda. Alhamdulillah. Sudah menyandang gelar MSI. MS. Master segala ilmu. Oh. Segala Iya. doa. Iya. Doa orang tua itu luar biasa. Mampu menembus langit. Iya. Tapi kena COVID aja kemarin memang. Jadi dari peliknya perjalanan yang abang lalui, kebetulan abang juga, yang saya ketahui kan anak-anak kampus, orang-orang kuliah itu kan orang-orang yang cendekiawan, melihat sekitar. Sebelum kita beranjak ke hal-hal sekitar, hikmah-hikmah yang abang jalani selama ini, mulai dari COVID, ngurus, ribet, pulang, makan, itu gimana bang nanggap hikmahnya segala macam? Iya, kalau hikmahnya sebenarnya kita memang di masa itu ya kita sebagai manusia biasa kan pasti kesal lah sebenarnya. Kesal juga karena makan umur juga kan. Iya kan, makan umur segala macam, belum lagi keuangan segala macam gitu kan, banyak faktornya. Memang ketika menjalani itu ya memang kesal sebenarnya kan, mau marah, tapi kalau direnungi lagi mau marah mau sama siapa gitu ya kan. Akhirnya ya udahlah, gimana caranya supaya apa yang dikerjain itu selesai, akhirnya gitu aja. Misalnya kemarin kan mau S2 misalnya ke Malaysia gitu kan, habis itu nggak tembus lah bahasanya kan, gara-gara ada COVID balik lagi. Ya udah, kita fokus aja tuh gimana supaya bisa selesai S2-nya gitu. Jadi nggak terlalu dibawa beban kan? iya, kalau dibawa beban ya itu tadi kan, mau marah mau sama siapa itu. COVID bentuknya nggak fisik pula. Iya. Bisa jangan yang lain-lain mikirnya.
bisa diajak diskusi sama kita. Kenapa engkau begini hadir ya Bang ya? Bisa ditanya deh kan. Ditanya baru. Kalau tadi kita pakai pola-pola Sumatera Utara gitu Iya. dia. Kan sekarang kita di Rokan, nggak boleh gitu ya kan. Oke semalam ya kan. Kan podcast. Oke lah, berarti lebih kepada udahlah jangan dibawa beban. Jangan dibawa beban, jalani aja. Dan itu tadi ya kan, banyak sebenarnya, bukan hanya faktor jangan dibawa beban. Habis itu tapi tahunya itu solusinya di akhir-akhir ini sebenarnya. Kira-kira Iya, apa sih sebenarnya yang buat aku bisa apa namanya, nggak mengesali perjalanan itu gitu. Kemudian kita lihat juga kan teman-teman samping kiri, samping kanan, teman-teman seperjuangan gitu kan. Kalau di masa itu tuh, di masa itu alhamdulillah di angkatan kami yang tamat di USU itu, alhamdulillah akulah yang dapat pertama untuk kesempatan belajar di luar di tahun 2019 itu. Jadi pikir-pikir ya kan, oh iya juga ya kan, nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Toh kalau misalnya diuji ya harusnya kita legowo dong, padahal kita udah dikasih kesempatan yang lebih kan di awal. Mikirnya gitu. Tahun 2020 tuh, tahun 2021 baru banyak kawan-kawan yang mulai kuliah keluar, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Korea malahan tuh, lebih oke lagi kan. Nah, tapi karena kita mikirnya ya pasti ada rasa inilah, rasa kebahagiaan tersendiri kan bisa yang pertama gitu, walaupun ya nggak semudah itu juga gitu melaluinya. Berarti ada hal negatif, ada hal positif. Pasti kesal ada. Iya pasti Sampai kapan kita berada di situasi dan kondisi itu, kita harus bangkit. Harus bangkit. Itu semasa itu ketika di Malaysia banyak nggak orang-orang Indonesia? Kalau kita di Malaysia ya itu, kita berasa nggak kayak di Malaysia sih sebenarnya. Iya benar. Kebetulan kan aku tinggalnya di asrama yang ada dalam kampus. Jadi kan di asrama itu tentu ada warungnya kan, ada tempat makannya apa segala macam. Nah itu pada umumnya pekerja-pekerjanya itu ya orang kita, orang Indonesia, orang dari, tapi banyaknya itu dari Jawa, dari Madura, dari Sumatera ada juga. Udah kayak nggak di perantauan lah bahasanya. Nah, nuansanya itu Iya, mirip di Indonesia mirip-mirip juga, iya. dari karakter fisik juga hampir sama Hampir juga. sama, Asing kali. enggak asing, enggak. Dari bahasa juga kayaknya, bahasa enggak apalah, enggak ada kesulitan lah. Yang penting kita ngerti bahasa baku aja. Biasanya mereka kalau udah kenal orang Indonesia, dari Indonesia ya, mereka kan mencoba ngomong pelan-pelan. Nah, pasti kita ngerti lah. Jadi enggak ada kesulitan sebenarnya, enggak. Enggak ada. Jadi Bang Adan, ini sebenarnya bisa saya katakan ini pertanyaan tentang jati diri. Jadi nih. Ya, agak berat nih ya. Problematika bukan hanya di kalangan anak muda seperti kita, walaupun mau tua dikit. Iya. Saya masih muda loh. Nggak tua-tua kali lah. 96 juga berarti, Bang. Ya, Jadi 98. Mau lebih muda. Lebih muda ya. Karena pertanyaan ini hampir dicari sama orang-orang. Pertanyaannya, abang selama hidup di dunia ini plus dengan kejadian-kejadian tadi, perjalanan hidup, mungkin ada gap kultur ke Malaysia, COVID, harus pulang dan segala macam. Setelah itu semua dengan pikiran yang sekarang, tujuan hidup abang itu mana? Kalau tujuan hidup sih, sebenarnya kalau ditanya secara pribadi ya kan, aku tuh dari dulu memang pengennya, kalau ditanya waktu kecil kan apa cita-cita gitu kan ya kan, apa cita-citamu, aku pengennya jadi tentara. Iya, dulu pengennya jadi tentara, tapi mama pada saat itu nggak ngasih. Jadi nggak ngasih, ya udah akhirnya itu kelas 6 SD lah kayaknya mama udah nggak ngasih. Jadi ya udah dijalani aja apa yang bisa. Habis itu tamat kuliah,
ngambil biologi ya kan, ngambil biologi itu juga nggak ada paksaan dari mana-mana. Jadi itu memang pure aku yang mau. Dan tahu nggak itu aku ngambil jurusan biologi kenapa? Itu jurusan aku ngambil itu, jadi kan ada UN nih kelas 6, kelas 12 ya kan. UN itu ada mata pelajaran biologi segala macam kan, pelajaran umum. Jadi yang paling tinggi itu nilai biologi. Berdasarkan itu aja tuh. Jadi kalau misalnya yang tinggi matematika, Mungkin ngambil matematika. Ya, jadi agak unik memang aku ngambil itu. Tapi alhamdulillah bisa ngikuti, bisa ngikuti pelajaran kan, bisa ngikuti pelajaran biologi. Habis itu lanjut terus, tertarik juga lah sama biologi kan gitu. Baru yang di Malaysia itu juga ngambil biologi juga sebenarnya. Tapi ketika di Unri itu baru nggak ngambil biologi lagi, karena kebetulan biologi di Unri belum ada buka yang S2-nya. Habis itu ngambil yang dekat-dekat lah sama biologi. Jadi di biologi itu ada penjurusan juga. Ada bagian tanaman, ada kultur jaringan tanaman, ada kultur ada ekologi tumbuhan. Jadi aku ngambil kultur jaringan tanaman. Jadi yang dekat-dekat lah sama tanaman, ngambil pertanian. Jadi karena perjalanan hidup udah seperti itu, ya kalau udah sekarang nih posisinya udah S2 ya kan, ya tanggung juga ya kan, udahlah lanjutkan aja lah sampai S3. Kalau mau jadi apanya sih masih belum kepikiran sebenarnya Bang Pan, ya belum kepikiran sebenarnya. Ikut air mengalir aja lah kalau kata orang ya kan. Kalau ada kesempatan nanti jadi dosen ya alhamdulillah, kalau ada nanti kesempatan jadi misalnya ASN misalnya ya kan, ya apa salahnya untuk dicoba gitu. Kalau ada kesempatan untuk jadi pengusaha ya nggak apa-apa juga gitu. peluang terdekat. Iya, ngambil peluang terdekat gitu. Sebenarnya ya mau jadi apa aja ya nggak ada masalah lah gitu. Mau niatnya membuka diri lah. Nggak nanti kalau kita bilang mau jadi dosen, tahu-tahu ada kesempatan yang lain nggak diambil, kayaknya nggak gitu juga gitu. Jadi kan kalau saya perhatikan, abang Mm-mm. ini kayaknya kan selain kerja keras, bersungguh-sungguh juga ini di ruang lingkup menuntut ilmu. Nah, jadi bang, itu memang sedikit menaruh perhatian sosial. Itu terkait dengan, nah ini mungkin atas prihatin saya pribadi nih, saya ingin nanya. Ada dari kalangan orang tuanya dia finansialnya bagus, ada juga yang nggak bagus. Ada yang dia malah nggak bagus ini, ataupun kayak abang barusan itu, effortnya itu habis bisa kan. Nah, dibandingkan anak 2000-an nikah kan, kita malah "Ah, dulu nanti lah itu kan gitu." Kita dengan segala coba, ada yang istilahnya kayaknya dia mulus-mulus saja, orang tuanya finansialnya bagus dan segala macam, tapi dia nggak mau apapun itu. Abang kalau mandang itu gimana? Iya, jadi memang itu yang menjadi kemirisan kita sebenarnya kan, miris karena kita tahu juga tuh kan, mulai dari sekolah di Medan dulu kita kan mau campur baur orangnya, bukan dari kalangan yang mampu juga gitu kan. Jadi ketika keluar itu ngelihat, wih ini dari orang mampu nih gitu kan, tapi kenapa nggak ngambil kesempatan untuk berpendidikan gitu kan misalnya. Jadi memang yang pertama miris sih, yang pertama miris kenapa nggak dilanjutin ya kan. Habis itu yang kedua mulai memahami lah, karena faktor orang tua juga nggak sangat berpengaruh, maksudnya sangat berpengaruh sama anaknya. Biasanya rata-rata kalau yang saya perhatikan ya kan, kalau dia orang tuanya ini udah punya usaha yang firm lah, yang bagus gitu, biasanya dia pengen anaknya yang lanjutin. Biasanya kayak gitu kalau yang aku temuin. Jadi dia pasti orang tuanya nih gembleng dia untuk melanjutkan usaha itu. Makanya si anak ini akhirnya kesempatan juga nih sama dia ya kan.
ya udah kalau memang ayah mau aku yang lanjutin, aku nggak sekolah nih gitu. Kalau diikutin kemauan anak-anak ya nggak mau sekolah ya kan. Siapa yang mau disuruh menghafal segala macam, ngerjain tugas. Jadi kalau aku sih ngelihatnya kasusnya itu sebenarnya sangat disayangkan kali. Tidak punya kesempatan. Iya, padahal kalau dia eh, berpendidikan, punya usaha, wah lebih keren lagi kan. Grade-nya progres. Oh iya, karena kesempatannya kan nggak semua orang punya kan gitu. Saya juga mana. Iya. Saya mau disclaimer sama teman-teman biar opininya nggak kemana-mana. Mm-mm. Bukan ingin membandingkan mereka yang konsentrasinya menjadi pengusaha dibandingkan sama orang berpendidikan, tidak. Gitu. Dalam artian yang saya rasakan dalam pribadi saya sendiri juga, menuntut ilmu itu yang penting. Dan menuntut ilmu itu tidak sempit, maksud saya gitu. Iya, Nah, betul. tidak sempit. Betul. Ya juga. Nggak mesti, nggak juga. mesti. Tapi menuntut ilmunya ini kata kuncinya itu memang benar-benar jangan sampai tidak peduli. Kan? Mm-mm. Ada progres, upgrade, dan melihat lingkungan, terutama diri kita Mm-mm. bermanfaat. Oh, saya tanyakan seperti itu tadi. Iya, betul, betul. Mungkin dengan banyak pandangan yang kita dapat hari ini, terlebih saya juga banyak pandangan yang saya dapat ini, sudah mulai tercicil lah kemirisan-kemirisan tadi. Mm-mm. Jadi teman-teman mungkin dari podcast ini ada hal-hal yang bisa diambil secara baik, diambil secara baik. Kalau ada hal yang kiranya itu buruk, teman-teman sisihkan. Karena ini tak lain dan tak bukan perbincangan yang bukan perjalanan kehidupan, betul Bang? Iya, betul. Karena slogan itu akhir-akhir ini Bang, Mm-mm. ini saya renungin. Mm-mm. Guru terbaik itu adalah pengalaman. Iya. Guru terbaik adalah pengalaman. Makanya pengalaman kalau hanya sekedar berlalu seperti itu saja sangat disayangkan. Nggak disayangkan. Sangat disayangkan. Terlebih kalau pengalaman itu tidak berlalu, tapi kita simak dan kita ambil pelajaran dari sana, itu luar biasa. Wah, luar biasa. Makanya tadi saya tanya, ada hikmahnya nggak? Wajar, manusia ada keselnya. Pasti, Ya. pasti. Lah, jangan dibawa beban. Mm-mm. Fokus, jangan. Iya, sama lihat sebelah kita kan, Keliling gitu. sekeliling kita. Harus pandai kita mencari bahwasanya kita itu punya kesempatan lebih di antara kawan yang lain, gitu. Iya, dengan peluang yang ada gitu. Semalam itu dia. Ya kan? Iya. Pikirkan dan sampai jadi beban, konsentrasi dengan tujuan. Coach the day, asik. Oke lah, mungkin itu aja dulu yang bisa saya tanya-tanya. Iya, sebenarnya kalau ditanya dari hati ya kan, masih pengen ngobrol lebih panjang lagi nih kan. Cuman karena Terbatas waktu ya. Iya, oke, nggak ada masalah. Mana tahu nanti bisa part 2 bisa mampir lagi ke Maria. bisa kali. Nanti lain waktu kesempatan datang lagi. Ya oke, entah kita cari topik yang lain ya kan. Kita cari topik yang hangat. Yang hangat, yang hot ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk Bang Jamar Ya. atas waktunya. Saya juga merasa terhormat juga. Ternyata saya sedang berbincang sama orang yang melanjutkan pendidikan sampai strata 3. Tak nyangka juga gitu. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Dan inilah perkenalan kami juga dari Prokes, Rokan Podcast, yang mana podcast ini juga membahas seputar apa-apa saja yang ada di Rokan. Bahkan tidak hanya di Rokan, konsentrasinya di Rokan. Adapun hal-hal yang perlu kita bahas, semua akan terbahas di Rokes. Mau itu dari pengalaman hidup, sosial, politik, pendidikan, apapun itu bisa kita bincangkan di sini secara hangat dan secara. Terima kasih, saya undur diri, Pan Afandi Manopo dan Bang Jamar. Ya, makasih Bang atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Kami undur diri dulu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.